Selamat datang di channel YouTube saya. Selamat menonton. Semua, perkenalkan nama saya Santari Olivia Syedian, anak kelas 10 IPA. Nah, dalam video saya kali ini saya akan memaparkan materi mengenai fisika dengan guru pembimbing Bu Epifani Sibuya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi lanjutan mengenai usaha dan energi. Jadi, sebenarnya usaha dan energi itu sudah sering terjadi atau bahkan sudah kita alami di dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi mungkin kita tidak menyadarinya. Jadi, dalam video kali ini kita akan membahas pengaplikasian usaha dan energi di dalam kehidupan sehari-harinya. Kita akan terfokus dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita bahas materi yang pertama itu adalah usaha. Apa sih usaha itu? Jadi teman-teman, usaha itu adalah sebuah gaya yang dilakukan kepada sebuah benda atau yang diberikan kepada sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Yang artinya perpindahan misalnya tadi benda itu berada di posisi A atau berada di posisi kiri saya. Ketika benda itu diberikan dorongan atau gaya atau tarikan, maka benda tersebut akan berpindah bisa ke sini atau ke arah kanan saya atau bisa ke arah kiri saya lebih lanjut. Jadi itu yang dinamakan oleh usaha. Nah, apa sih persamaan dari usaha itu? Jadi persamaan usaha itu adalah W sama dengan F dikali S. W itu adalah usaha dengan satuan Joule dan F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dengan S itu adalah perpindahan dengan satuan meter. Jadi itu dia teman-teman. Tadi kursi ini berada di posisi ini kita anggap sebagai posisi A dan itu sebagai posisi B. Tadi kursinya diam ketika saya tidak melakukan usaha kepada kursi tersebut. Tapi ketika saya melakukan sebuah usaha yaitu berupa gaya dorongan, maka kursi yang tadinya diam di sini atau di posisi A, kemudian ketika saya berikan usaha, maka kursi tersebut berpindah ke posisi B. Masih berada dalam materi usaha tentunya. Jadi teman-teman, usaha itu terbagi menjadi 3 bagian secara umum. Yang pertama dia usaha bernilai positif, yang kedua bernilai 0, dan yang ketiga itu adalah bernilai negatif. Apa sih bernilai positif, negatif, atau 0 itu? Nah, di sini saya akan mempraktekkan, tapi sebelum saya praktekkan saya akan membahas sedikit ya. Jadi, usaha positif itu adalah usaha di mana ketika saya melakukan usaha kepada benda, benda tersebut akan berpindah searah dengan usaha yang saya lakukan. Yang kedua, usaha nol. Usaha nol adalah ketika saya melakukan usaha terhadap sebuah benda, benda itu akan tetap diam atau tidak bergerak. Dan yang ketiga adalah usaha negatif. Usaha negatif adalah di mana ketika saya melakukan usaha atau saya dan teman saya akan melakukan usaha. Nah, usaha yang saya lakukan itu berlawanan dengan arah perpindahan sebuah benda tersebut. Jadi, ini dia praktek dari usaha tersebut. Oke, jadi saya akan mempraktekkan macam-macam usaha yang sudah saya jelaskan. Yang pertama tadi usaha positif. Usaha positif adalah dimana ketika saya melakukan usaha kepada benda ini akan searah dengan usaha yang saya lakukan. Contohnya, nah, benda tersebut mengikuti usaha yang saya lakukan. Yang kedua, dia itu berusaha bernilai 0, usaha yang bernilai 0. Usaha yang bernilai 0, contohnya, ketika saya mendorong kursi ini tidak mengalami pergerakan, itu yang dinamakan usaha nol. Nah, untuk usaha negatif, contohnya seperti ini. Oke, nah di sini untuk usaha yang bernilai negatif, saya sudah membawa partner saya yaitu Lolita Marapanjaitan yang akan membantu saya mempraktekkan bagaimana usaha itu yang bernilai negatif. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi itu dia ketika saya melakukan usaha, dia juga melakukan usaha. Jadi usaha yang dihasilkan adalah usaha yang terbesar, yaitu usaha teman saya Lolita Marapanjaitan, sehingga arah benda berlawanan dengan arah yang sudah saya lakukan atau usaha yang sudah saya keluarkan. Nah, untuk materi yang kedua setelah kita membahas materi tentang usaha, yang kedua itu adalah energi.
Mungkin teman-teman masih bertanya, apa sih energi itu? Jadi energi itu adalah sebuah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi energi dan usaha itu saling berkesinambungan. Nah, bentuk-bentuk energi yang dapat kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi kimia, dan masih banyak lagi energi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perubahan-perubahan energi itu pun ada kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, perubahan energi yang pertama itu kita ambil saja ya dari energi listrik, karena energi listrik sudah mendominasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, energi listrik, perubahan energi listrik pada gerak atau menghasilkan sebuah gerak. Contohnya, ketika colokan ini saya sambungkan ke sebuah listrik, maka dia akan menghasilkan sebuah gerakan. Demikian, teman-teman sudah perhatikan kan? Jadi energi listrik itu dapat berubah menjadi sebuah energi gerak seperti kipas angin ini. Dia mengalami sebuah pergerakan yang mungkin akan memberikan kita keuntungan, yaitu kita tidak merasakan panas lagi. Oke, yang kedua kita akan praktekkan di mana energi listrik itu perubahannya ke dalam cahaya. Let's go. Kita matikan. Nah, ini ketika energi listrik itu tidak menghasilkan sebuah cahaya. Tetapi ketika kita nyalakan ini, maka energi listrik itu akan menghasilkan sebuah cahaya. Nah, contoh yang berikut itu adalah energi listrik. Perubahan energi listrik itu menjadi panas. Itu terdapat dalam sebuah setrika. Cuma karena mungkin di sini itu bahan yang saya punya itu hanya beberapa, jadi mungkin teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah. Oke, tadi kita sudah membahas bentuk-bentuk energi. Nah, sekarang kita akan bahas macam-macam dari energi tersebut secara rumus fisika. Namun, walaupun dia secara rumus fisika, namun tetap saja berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dihasilkan berdasarkan posisi atau kedudukan suatu benda. Biasanya itu karena ketinggian suatu benda. Contohnya seperti ini, ketika kita melemparkan bola plastik ini, maka kita akan dapat menghitung energi potensial yang dihasilkan berapa ketinggiannya dengan persamaan rumus M kali G kali H, di mana M adalah massa, di mana G adalah gravitasi bumi, dan H itu adalah ketinggian yang dihasilkan dari kita melemparkan bola ini. Yang kedua itu ada energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dipengaruhi oleh kecepatan benda atau gerakan benda. Ibaratkan seperti ini. Jadi, kecepatan benda apa yang berapa kali dia bergerak ketika kita melakukan sebuah usaha kepada benda ini. Dan yang pembagian dari energi potensial yang tadi itu saya agak lupa. Nah, itu ada energi potensial pegas, di mana contohnya kita dapat menarik ini karet, karena karet kan bersifat pegas ya, jadi kita dapat menarik karet ini. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh dari energi potensial pegas. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video yang sudah saya paparkan tadi di materi saya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dadah!